Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Haleluya, belum semua. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Pagi hari ini kita mari bawa hati kita dan hidup kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi. Terima kasih buat pagi yang indah Tuhan sediakan bagi setiap kami umat-Mu. Dan terlebih itu kami boleh melangkahkan kaki ke rumah-Mu yang kudus. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Dan biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang baik, sungguh amat baik dan teramat baik. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Setiap pujian kami biarlah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
lepas semua hak kami, Ku lepas semua hak, supaya kami lebih lagi mengenal kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Mari katakan, mari Bapak Ibu semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Selamanya kami mau mengikut Engkau, selamanya kami mau mengiring Yesus. Dan kami percaya bahwa anugerah-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa, karena kami manusia lemah, kami terbatas Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Yesus, buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh luar biasa, yang memampukan setiap kami untuk kami terus berjalan, melangkah di dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama Yesus yang ditinggikan. Kami siap memuji Engkau, bersuka cita di hadapan-Mu, karena sudah banyak yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Kita percaya bahwa setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu mari kita puji Dia, kita sembah Dia, karena Dia yang layak terima segala puji. Mari datang ke bangkitnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bawa syukurmu di hadapan Tuhan, karena Dia sungguh amat baik. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya. Amin. Bagi yang berlindung padanya, mari kita semua bersorak-sorai. Lagi-lagi katakan kan bersorak-sorai.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan untuk selamanya bagi setiap kami. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Lebih lagi kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, haleluya, mari jemaat Tuhan akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah, mari bersyukur. Katakan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan saja katakan bersyukurlah. Bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Selamanya kasih setiamu untuk selamanya bagi setiap kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi bersyukurlah, bersyukurlah. Amin. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama katakan bersyukurlah. Dalam setiap keadaan kita mau tetap bersyukur Bapak Ibu, karena kita punya jaminan yang pasti. Kita punya Allah yang baik dan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Lebih lagi mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Boleh kasih senyum ya, kanan kiri ke belakang. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena hari ini hari yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, mari bersuka. Kami bersuka Tuhan. Semuanya katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita, haleluya. Oh, sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita semuanya bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Di dalam bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekali
berdoa untuk persembahan.
dahsyat dan ajaib. Apa yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Engkau. Apapun keadaan kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Engkau Allah yang sanggup bekerja dalam setiap keadaan untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Kami siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman boleh menjadi rema, dan terlebih itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami boleh berbuah, hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan terutama kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap menerima dan menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Kita nyatakan pujian dan firman. Kita punya Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, Dia Yesus yang setia. Oh,
Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Maka kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam pribadi yang tidak pernah berubah itu. Sekeliling kami bisa berubah, keadaan bisa berubah, situasi bisa berubah, tetapi kami terlalu yakin kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Ini keyakinan kami. Hari ini kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami renungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini bukan saya menyampaikan firman Tuhan, tapi dengan pertimbangan saya hari Rabu, Kamis banyak kegiatan, hari Jumat saya persiapan untuk komsel, hari Sabtu ada arisan. Jadi saya menunjuk Bapak Paino untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita dengarkan bersama kebenaran firman Tuhan. Pasti kita diberkati, kita buka hati. Amin. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Paino. Salam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saya bersyukur karena diberi kesempatan dan saya harus taat karena ini gembala kami. Kami bernaung di sini sebagai anggota jemaat. Jadi kalau kami dijadwal, ya kami siap saja. Begitulah sebagai anggota jemaat. Saya menyampaikan kebenaran atas mandat gembala sidang di sini. Firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Saya mengambil tema Allah turut bekerja. Nah, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan Allah bekerja melalui segala sesuatu. Itu lengkapnya kalimat yang saya ambil dari tema ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah ketemu semuanya? Amin. Ya, silakan Bapak Ibu membaca bersama-sama. Saya akan menjadi pendengar yang baik di sini. 1, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan membahas ayat per ayat dengan pokok pembicaraan itu ada 3 hal. Allah bekerja demi kebaikan. Saya ulangi, jangan disalah mengerti ya. Sehingga nanti kalau ada kejadian sesuatu lalu muncul Allah itu tidak baik, tidak. Allah bekerja demi kebaikan. Ya, Allah bekerja melalui segala sesuatu. Tadi dalam pujian walaupun kita tidak melihat, tetapi Allah bekerja melalui segala sesuatu itu.
Dan yang ketiga, Allah bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi janji Tuhan ini tidak berlaku untuk semua orang Kristen, semua orang yang beragama Kristen, tetapi berlaku bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang mesti itu agama Kristen. Nah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas poin yang pertama. Allah bekerja demi kebaikan kita. Saya harap orang yang di sini mengasihi Tuhan semua. Ya, Allah bekerja demi kebaikan kita. Kalau Allah menyertai kita itu sudah menjadi hafalan. Allah menyertai kita, entah itu dalam iman. Nah, tetapi Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu tidak selalu kita pegang. Kita tidak selalu kita imani. Sehingga memakai logika, kalau Allah Bapa yang baik menyertai kita dan terlibat langsung melalui segala sesuatu supaya mendatangkan kebaikan bagi kita, ini membuat iman kita makin teguh, tidak pernah kecewa. Karena kebaikan Tuhan tidak memakai suasana yang baik. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan tidak memakai suasana yang baik. Firman Tuhan tadi dikatakan segala sesuatu, termasuk yang baik, yang tidak baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ambil contoh untuk menjelaskan poin ini, bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ada seorang Kristen yang taat, setia dalam beribadah, ikut permata, dan memang secara rohani dia dibilang seperti yang diharapkan oleh gembalanya. Itu. Nah, pekerjaannya dia adalah pedagang gorengan. Nah, habis persekutuan malam, seperti di sini sore, tapi itu malam. Itu. Jadi sampai larut malam berbincang-bincang, akhirnya dalam membuat dagangan itu agak terlambat. Itu. Sehingga ke pasar, menjualnya itu ke pasar, dan punya langganan angkutannya, punya langganan itu. Lalu untuk mempercepat waktu dalam perjalanan, dia ambil pintas, jalan alternatif kalau sekarang, itu jalan pintas supaya cepat. Itu lewat Pematang, tahu ya Pematang, Basa Jawa Galengan. Nah, sawahnya itu mau ditanami, jadi sudah merupakan hamparan lumpur begitu. Nah, orang Kristen ini berdoa mau berangkat, ya berdoa supaya Tuhan menyertai itu. Dan karena perjalanan agak tergesa-gesa, kepleset, jatuh saudaraku. Nah, bayangkan, dia sedang memikul dagangan. Dulu ada tenggok dan dikasih tampah begitu ya, dipikul itu. Nah, kalau jatuh ke tempat lumpur, sudah enggak bisa diambil. Sudah. Dia pulang.
menggerutu, bilang dengan istrinya, kecewa saya dengan Tuhan. Saya sungguh berdoa, saya minta diberkati, dagangannya habis masuk ke lumpur. Yang menggerutu saudaraku. Tetapi setelah jam 1, dia mendengar berita bahwa angkot yang sebenarnya itu yang harus dinaiki, lenggananya itu, kecelakaan masuk jurang, semuanya meninggal dunia. Lalu dia bilang, aduh ampun Tuhan, ampun, ampun, terima kasih Tuhan, ampun. Teriak-teriak. Allah sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Amin. Allah sanggup. Nah, hari besok kita tidak tahu. Tetapi Allah tahu yang akan terjadi hari besok. Karena Dia yang merencanakan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari contoh pedagang gorengan tadi, saya harap jauhkan kita dari bersungut-sungut. Tetap percaya bahwa Allah itu baik. Bekerja untuk kebaikan kita dalam segala sesuatu. Entah itu terlambat, entah itu terlalu cepat. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Tetapi Tuhan yang tidak pernah berubah adalah Tuhan yang baik. Bapa yang menyertai kita dan terlibat dalam setiap apa yang kita hadapi. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi pencobaan, tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan juga memberi jalan keluar, menghadapi. Saya pernah berkhotbah di sini, libatkan Tuhan dalam segala perkara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini Allah sebagai Bapa yang baik, yang menyertai kita, terlibat dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tapi juga Allah itu gembala yang baik. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 11. Sebagai gembala yang baik, menuntun, melindungi, memelihara, bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita sebagai domba-domba Allah, Tuhan menganugerahkan hidup kekal. Bukan karena kita layak, bukan. Kita enggak layak. Anugerah itu kita terima, kita tidak punya hak untuk menerima, dan kita tidak layak untuk menerima. Itu namanya anugerah. Hanya karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menanggung hukuman kami dan menganugerahkan hidupan kekal bagi kita semuanya. Itu anugerah Allah, itu karya Allah dalam menyelamatkan kita. Jadi keselamatan itu bukan hanya kita terlepas dari hukuman dosa, tetapi kita akan dijadikan serupa dengan Tuhan Yesus dalam bacaan tadi. Itu keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah sebagai Bapa kita, menyertai kita, terlibat dalam hidup kita, menghadapi segala sesuatu demi kebaikan kita.
tapi juga Allah Gembala Agung kita yang menuntun kita, memberikan nyawanya, hidupnya bagi kita, hidup kekal. Ini karya Allah dalam hidup kita. Allah bekerja dalam hidup kita, menganugerahkan hidup kekal dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu poin yang kedua, Allah bekerja melalui segala sesuatu. Allah bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ambil contoh Yusuf. Yusuf memegang janji Tuhan melalui mimpi. Ya, disampaikan kepada saudara-saudaranya. Saudaranya justru makin membenci. Disampaikan kepada bapaknya. Bapaknya tidak berkenan. Masa aku harus menyembah kamu? Karena mimpinya itu, Yusuf akan menjadi pemimpin. Dan saudara-saudaranya akan menyembah dia. Dan termasuk bapaknya akan menyembahnya. Nah, hal itu untuk menggenapi janji ini melalui proses. Sering Pak Budi di sini menyampaikan bahwa proses hidup kita ini terus berjalan. Melalui proses. Dia harus dibenci saudaranya, supaya bisa dijual. Dijual ke Potifar. Akhirnya difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara. Di penjara dilupakan. Tetapi Allah tidak pernah melupakan janjinya. Akhirnya melalui peristiwa mimpi Raja Firaun, Tuhan mengambilnya, menggenapi janjinya sebagai pemimpin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan kehidupan Yusuf, kalau dijual mereka lari, meronta, melarikan diri, tidak akan sampai janji Tuhan sebagai pemimpin ini. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nanti kita akan mendengar janji Tuhan terhadap kita, apa yang baik itu. Tetapi peganglah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dan berlakulah setia. Dalam kondisi apapun, jangan mengeluh. Mengeluh tidak akan menambah kekuatan untuk menghadapi persoalan. Tetapi dengan syukur, ada kekuatan untuk menghadapi persoalan. Dan Tuhan memberikan itu. Karena Tuhan menghendaki orang-orang yang ada di dalam Yesus supaya mengucap syukur dalam segala hal. Menasihati orang Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena Allah kita baik dalam segala hal, punya rencana yang baik dalam hidup kita. Pegang janji Tuhan dan taati. Lalu poin yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Allah dibuktikan dengan mentaati seluruh firman-Nya.
Yohanes 14 ayat 21. Saya mengulangi, mentaati Allah berarti, mengasihi Allah berarti mentaati firman-Nya. Seluruh hidup kita ini entah menyenangkan, entah tidak. Kadang-kadang kita ditegur melalui firman Tuhan. Tidak enak. Teguran bagaikan pisau silet, pisau bedah di tangan dokter untuk mengoperasi tumor yang ada di dalam tubuh itu. Teguran juga demikian, Tuhan. Seperti pisau, sakit memang, tetapi itu demi kebaikan. Jadi seorang gembala kadang-kadang tidak berani menegur. Saya harap Pak Budi berani menegur. Saya senang, saya kalau ditegur pun saya senang. Belajar supaya kita bertumbuh. Karena teguran walaupun menyakitkan, itu demi kebaikan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membaca kitab Yesaya pasal 55 ayat 8. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu? Coba tolong bacakan. Berdiri. Bu Putih. Oh ya. Nah, mengapa kita harus taat? Dan kadang-kadang tidak, yang terjadi tidak sesuai dengan rancangan kita. Seperti pedagang gorengan tadi, rancangannya akan dijual. Ini jalan pintas supaya cepat. Nah, jalan Tuhan ternyata tidak seperti itu. Nah, itu membutuhkan ketaatan, kita imani aja. Karena memang rancangan kita beda dengan rancangan Tuhan. Tapi rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik bagi kita. Amin. Rancangan Tuhan yang terbaik bagiku, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat 29, saya akan membacakan dari sini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa rancangan Tuhan yang baik bagi saya dan saudara? Rancangan yang baik adalah kalau kita menggenapi rencananya. Itu yang baik dalam pemandangan Allah. Kalau kita bisa menggenapi rancangan Tuhan, itu yang terbaik dalam pemandangan Tuhan, itu yang baik. Nah, rancangan Tuhan bagi kita, mari kita pikir, apakah tidak baik kalau kita akan dijadikan serupa dengan Tuhan Yesus? Banyak orang di dunia ini meneladani bintang film, meneladani penyanyi, gayanya seperti itu. Ya enggak salah sih sebenarnya. Tapi ingatlah bahwa kita punya teladan yang sempurna. Cukup teladani Tuhan Yesus. Lakukan ajarannya. Belajar apa yang dilakukan, lakukanlah itu. Panggilan Tuhan Yesus, ikutlah aku. Nah,
Dan ini sebenarnya bukan karena kita layak, sekali lagi. Bukan karena kita pantas, tetapi karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, ya, supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Dan Tuhan terlibat di dalam seluruh kehidupan kita melalui segala sesuatu yang diizinkan Tuhan. Ini pilihan Tuhan. Bukankah ini baik bagi kita dan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita akan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita akan membaca surat Yohanes untuk menemukan jati diri kita. Surat Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Surat Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Surat Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Coba baca. Sudah ketemu? Yohanes ya. 1 Yohanes surat ya. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Surat 1 Yohanes. Ya, ayat yang kedua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertumbuh seperti Kristus, kita menemukan jati diri kita. Saya ulangi, kalau kita sedang bertumbuh ke arah Kristus, sebenarnya kita sedang mengerti jati diri kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang nanti akan serupa dengan Tuhan Yesus. Bukankah ini hal yang baik yang dikerjakan Allah dalam hidup kita? Ayat 30. Saya akan bacakan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudaraku, kita dipanggil, Dia yang memanggil, kita tidak layak. Kita dibenarkan, Dia yang membenarkan, bukan kita benar. Dan Dia akan memuliakan kita. Kita akan mulia seperti Kristus yang mulia. Ini karya Allah, bukan kekuatan kita. Allah mengenakan kehidupan Kristus dan kehidupan Kristus itu terus bertumbuh di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Itu jati diri kita. Sehingga kalau kita sedang bertumbuh ke arah Kristus, kita sudah menemukan jati diri kita yang sebenarnya sebagai anak-anak Allah. Sebagai penutup khotbah saya akan tolong bacakan Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6.
Saudaraku, ceritanya ini Yeremia dipanggil Tuhan untuk melihat tukang periuk sebagai bahan khotbahnya, pensiunan. Nah, sedang membuat perabot rumah tangga. Nah, tanah segumpal itu terus diproses. Rencana sang pensiunan akan dijadikan kuas bunga. Ada ya? Kuas bunga dari tanah itu. Tetapi tanah itu keras. Ada batunya, kerikil kecil-kecil itu. Sehingga tidak bisa dijadikan kuas bunga, tempat bunga. Tidak bisa. Akhirnya dijadikan lemper. Tahu ya lemper dari tanah? Cowek itu. Nah, saudaraku, mari kita membayangkan, seandainya saya menjadi tanah liat yang harusnya menempati di pajangan seperti ini, banyak orang melihat, mengagumi, tetapi hanya di dapur saja disembunyikan di sana. Kira-kira bagaimana? Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kekekalan, mahkota tersedia bagi kita semuanya. Tapi jangan menyesal nanti kalau mahkotamu dipakai oleh orang lain yang seharusnya kamu berlaku setia tapi tidak setia, sehingga dipakai oleh orang lain dan kamu akan menyesal di dalam kekekalan. Lebih baik menyesal di sini daripada menyesal di dalam kekekalan. Amin. Jadilah tanah liat yang mudah dibentuk. Kita sedang diproses untuk menjadi gambaran anaknya, gambaran Tuhan Yesus. Jadilah tanah liat yang mudah dibentuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah bagaikan Bapa yang baik, yang menyertai kita, terlibat dalam kehidupan kita untuk demi kebaikan kita melalui segala sesuatu. Allah juga gembala yang baik, menyediakan segala yang kuperlukan dan memberikan hidup kekal kepada kita, kehidupan Kristus biar mengalir dalam hidup kita. Allah bagaikan pensiunan yang punya rencana yang baik. Jadilah tanah liat di tangan pensiunan yang mudah dibentuk. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikannya. Kami hanya menyerahkan ke dalam Roh Kudus, supaya umat-Mu yang mendengarkannya dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidupnya akan berbahagia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Makasih. Saya serahkan Pak Budi. Kasih. Saudara, firman yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu terjadi itu ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai kita salah mengartikan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Kebaikan Tuhan itu, ya, kebaikannya Tuhan dan kebaikan kita itu berbeda, saudara ya. Kalau kebaikannya kita, kalau kita berdoa dijawab, itu Tuhan baik gitu ya, kebaikannya kita. Kalau kita sakit disembuhkan, oh Tuhan baik itu menurut kita, saudara ya. Tetapi kalau kemudian kita berdoa Tuhan tidak dengar, tidak jawab, wah Tuhan jahat.
tapi belum tentu saudara, karena kebaikan Tuhan itu beda dengan kebaikan kita. Saudara, minggu lalu saya melayani satu gereja, ya, ada di tengah-tengahnya ada seorang ibu yang dia terkena stroke gitu ya. Setelah saya khotbah, kemudian selesai kita ngobrol-ngobrol gitu, dia menyaksikan begini, Pak, benar Tuhan itu memang baik. Dia stroke saudara ya. Ibu ini stroke, jalannya itu mesti dituntun gitu ya. Tuhan baik. Loh ibu sakit, tapi kenapa bisa ngomong Tuhan baik? Dulu sebelum saya stroke Pak, saya tuh enggak pernah ke gereja. Saya tuh cari uang terus. Karena dia kan dukun saya. Dukun apa tuh? Dukun pijet. Dia seminggu pun dia enggak ibadah. Dia pokoknya ada job mijet. Ke gereja jarang-jarang lah istilahnya gitu. Tapi sekarang saya dipaksa Tuhan untuk saya mendekat sama Tuhan. Saudara, akhirnya kita bisa ngerti kebaikan Tuhan itu seperti ini, ya, supaya kita makin serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Hino yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan hari ini. Dan memberkati Bapak di usianya sudah lanjut bisa menjadi berkat buat kita semua. Baik Bapak Saudara, ada beberapa hal yang harus kita umumkan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Ibu Dina bisa sampaikan umumnya. Yang ini hitam ya. Shalom. Warta gereja kita hari ini Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Jumlah jemaat yang hadir pada hari ini, jumlah anak-anak ada 8 anak, lalu jumlah remaja ada 8 remaja, jumlah bapak ada 12 dan ibu ada 18. Total semua jemaat yang hadir hari ini adalah 46 jemaat. Lalu kegiatan 1 minggu dalam sepekan ini akan kita lakukan. Rabu ada doa puasa di tempat ini jam 9 pagi. Saya mengundang untuk jemaat yang bisa hadir, yang punya waktu dan punya hati untuk kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa. Mari datang dalam ibadah doa puasa di hari Minggu dari Rabu jam 9 pagi. Dan di hari Kamisnya ada Komsel Permata di tempatnya Ibu Tina, yang bertugas sebagai WL-nya adalah Saudara Johan. Dan Jumat ibadah sekolah minggu di tempat ini jam 4 sore. Mari bawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mereka boleh mengenal Tuhan lebih dini, dan biarlah mereka boleh menumbuhkan iman percaya mereka dan boleh bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Dan di hari Sabtu ada ibadah remaja juga di tempat ini jam 6 sore. Mari remaja yang masih muda-muda, kita mau semangat untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyalurkan talenta kita, karena api yang sudah kalian bawa kemarin dalam ibadah di KAO Semarang, saya yakin itu pasti akan memberkati kalian semuanya. Dan hal itu juga bisa kita tularkan kepada jemaat kita di tempat ini. Setiap talenta yang sudah kita miliki, apa yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kita mau pakai dalam hidup kita untuk pelayanan di tempat ini. Lalu di hari Sabtu juga ada persiapan untuk ibadah hari Minggu di Minggu 5 Juli tahun 2026 ini. Yang bertugas sebagai WL nanti Ibu Yeni, dan yang menjadi singernya nanti ada Ibu Rita, Ibu Supreh, dan Ibu Murni. Dan yang bertugas sebagai multimedia nanti Sandro dan juga Oskaria, dan sebagai kolektannya nanti Mama Gian. Dan petugas untuk perjamuan kudusnya Bapak Tobing dan Bapak Susilo. Demikian warta jemaat kita minggu ini, dan saya juga memberi kesempatan untuk Kesia yang akan menyampaikan laporannya kegiatan yang kemarin sudah remaja ikuti di GBT KAO Semarang. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan.
Di sini saya akan menyampaikan laporan keuangan kegiatan Semarang Youth Summit yang telah diikuti oleh Youth GBT Prajiwantoro pada tanggal 24 hingga 25 Juni 2026 kemarin. Berikut laporannya. Pada tanggal 24 Mei 2026, uang pendaftaran masuk 1.800.000 dari 18 peserta, dan tanggal 24 Mei 2026 membayar pendaftaran, uang keluar 1.800.000 sehingga saldo sisa 0 rupiah. Pada tanggal 24 Mei 2026 partisipasi peserta uang masuk 850.000, dan pada tanggal 3 Mei 2026 janji iman uang masuk 220, janji iman 50.000, janji iman 300.000, janji iman 50.000. Dan pada tanggal 4 Mei 2026 janji iman uang masuk sebesar 730.000. Tanggal 17 Mei 2026 janji iman 100.000. 19 Mei 2026 janji iman 100.000. 23 Mei 2026 janji iman 100.000. Dan 14 Juni 2026 janji iman uang masuk 2.500.000. Untuk saldo dari partisipasi peserta dan janji iman berjumlah 5 juta. Dan untuk pengeluaran pada tanggal 22 Mei 2026 membeli snack 394, membeli air 76.000, membeli rokok supir 50.000, makan pulang 1.165.000, dan membayar travel 3 juta. Sisa saldo menjadi 315.000. Sisa uang masuk uang kas sehingga saldo menjadi 0 rupiah. Sekian laporan dari saya, Bapak Ibu. Jika ada yang kurang jelas atau Bapak Ibu ingin melihat rincian, boleh ditanyakan langsung kepada saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi dan telah mendukung dalam doa dalam acara Semarang Youth Summit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini berarti nanti calon bendahara. Ya rinciannya jelas, masuk tanggal berapa ini calon bendahara dia nanti. Ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi lewat janji imannya. Ya, acara kita ke Semarang sudah berjalan dengan baik. Anak-anak muda remaja kita dibekali, ya mereka kelihatannya senang ketika saya tanya, karena saya jarang sekali ikut sesi full gitu ya. Kadang-kadang saya diajak sama teman-teman hamba Tuhan. Sesi terakhir saya bahkan diajak pertemuan dengan Bekti, Timotius Bekti. Ada beberapa hal yang diomongkan gitu ya. Jadi tidak sempat sampai full saya tahu semua. Tetapi ketika saya pulang saya tanya bagaimana acaranya, seru Pak gitu ya. Belum sampai di bis mau pulang sudah tanya kapan diadakan lagi. Ini pulang aja belum sudah tanya kapan diadakan lagi saudara ya. Ya jadi terima kasih Bapak Ibu Saudara partisipasinya. Ya semoga dengan bekal-bekal yang mereka dapat gunakan, implikasikan dalam hidupnya sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang siap menjadi tentara Tuhan. Amin. Dukung mereka saudara terus, anak-anak muda kita. Baik saudara, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan berdoa. Saya mohon bagi berdiri, kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, bersyukur karena Engkau sudah menyertai ibadah kami hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah pujian, pengagungan, penyembahan kami itu menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah kehidupan kami sepenuhnya, setiap umat-Mu dan jemaat-Mu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami siap untuk dibentuk Tuhan seperti bejana di tangan penjunan. Kami juga terima kasih Tuhan berikan kesempatan kami untuk menabur di ladang Tuhan.
Biar korban syukur kami, taburan kami ini boleh berguna untuk melebarkan kerajaan surga di tengah-tengah gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah setiap kami terbuka, hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman ini ditaburkan, benih itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah, sehingga hidup kami semua dibentuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan setiap para pelayan-Mu Tuhan yang hari ini sudah terlibat dalam acara ibadah minggu hari ini. Semua memberkati semua yang terlibat dalam acara ibadah ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus memampukan, yang terus memberikan kepada setiap para pelayan-Mu kemampuan untuk kami memberi yang terbaik buat Tuhan, sehingga gereja ini akhirnya boleh bertumbuh, gereja ini boleh bertumbuh secara kualitas, kuantitasnya, dan setiap kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan untuk terang Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah datang pagi hari ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami percaya ketika kami menaruh segala sesuatunya di hadapan Tuhan, maka kami percaya Tuhan sudah merancangkan yang baik dalam kehidupan kami. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah Engkau sembuhkan, yang mengalami beban persoalan dalam ekonomi, dalam rumah tangga, persoalan apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini boleh dialami. Kami percaya ketika Tuhan turut bekerja di dalamnya, maka semuanya mendatangkan kebaikan. Yang usaha lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan dan penyertaan-Mu. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan yang terbaik. Apapun Tuhan, kerinduan kami dan pergumulan kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk teman-teman rekan saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini bersama-sama, dan kami juga memiliki keberadaan mereka. Mereka yang sakit Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Kami terus berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto juga Tuhan pulihkan. Juga berdoa untuk Bu Care, berdoa juga untuk Bu Darmo, Bu Pardi, berdoa untuk Pak Dianto, Pak Uskaria, berdoa untuk Lia, berdoa untuk Angga. Kami sepakat Tuhan hari ini Angga Engkau jamah karena dalam proses pemulihan setelah operasi kecil, tapi kami percaya Tuhan tetap campur tangan sehingga menerima pemulihan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu mungkin tidak menyebutkan semua karena keterbatasan, tetapi kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah. Mereka sudah Engkau tentukan menjadi wakil-wakil Tuhan. Engkau berikan kepada mereka kemampuan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menterinya, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, RW. Berikan mereka hikmat daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan memperlengkapi mereka di dalam mereka menjalankan tugas mereka. Berikan keamanan, berikan damai sejahtera. Jauhkan bangsa kami dari niat jahat orang tidak bertanggung jawab, rencana-rencana terselubung yang tidak datang daripada Tuhan. Isu-isu negatif yang kami dengar hari-hari ini, biar Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Biarlah semuanya Tuhan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Kerinduan kami Tuhan, supaya Engkau boleh mencurahkan roh pertobatan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Setiap lutut bertelup, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Pracimantoro, Eromoko, Giriwoyo, Giri Tontro, Giri Belah, di mana kami tinggal di sekitarnya. Biarlah kota kami mendapat lawatan-Mu. Gereja-gereja Tuhan Engkau pakai menjadi saluran berkat, menjadi terang, menjadi garam, memberikan dampak yang baik sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terkhusus gereja di mana kami melayani, kami beribadah bersama, gereja Betel Tabernakel yang ada di Sahanom Setayu Pracimantoro. Biar gereja ini bertumbuh secara kualitas, bertumbuh secara kuantitas. Banyak jiwa dimenangkan, setiap kami diutus Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang. Kami percaya setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, kami percaya pulang dengan berkat Tuhan, kami percaya pulang dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau memberkati kesehatan kami,
Engkau memberkati hidup nikah kami, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati masa depan yang baik yang Tuhan sudah rancangkan. Kami berdoa usaha pekerjaan kami juga diberkati Tuhan. Engkau yang membuat kami berhasil. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, biar keberadaan kami menjadi berkat buat sesama kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari angkat tangan, arahkan pandang ke surga, terimalah berkat terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.